Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan pembelajaran daring melalui video pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Baiklah, sebelum kita memulai ke materi pembelajaran, jangan lupa klik like dan subscribe pada video pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Kemudian, materi pembelajaran hari ini yang pertama yaitu keberagaman tari daerah. Kemudian yang kedua ada pecahan. Kemudian yang ketiga ada menolong sesama. Dan yang keempat ada kamus. Apa itu kamus? Oke, nanti kita akan belajar bersama-sama tentang kamus. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, siapkan alat tulismu dan catat semua informasi yang ada di video pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Yang pertama, keberagaman tari daerah. Keberagaman tari daerah. Oke, kita akan belajar tentang tari-tarian. Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Ada yang tahu tarian apa aja yang ada di Indonesia? Oke, kalian lihat video berikut ini, video pembelajaran berikut ini. Yang pertama kita akan belajar tentang tari Ratu Jaro. Seperti itu bentuk tampilannya. Kemudian ada tari tortor, kemudian ada tari piring, itu yang nari mereka bawa piring. Kemudian ada tari serimpi, kemudian ada tari balendadas, ada tari reok, mungkin kita tidak asing lagi dengan tarian itu. Kemudian tari lenso dan tari pendet. Oke, berasal dari mana sih tari-tarian tadi? Oke, ayo kita jalan-jalan satu persatu dulu. Tari Ratu Jaro, ada yang tahu ini dari daerah mana? Ada yang tahu? Oke, jawaban kalian tepat sekali. Tari Ratu Jaro berasal dari Aceh. Kita jalan-jalan di Aceh melihat tari Ratu Jaro. Kemudian yang berikutnya ada tari tortor. Habis dari Aceh kita kemana ya? Tari tortor berasal dari mana tari tortor? Oke, tortor itu berasal dari suku Batak, Sumatera Utara. Setelah dari Aceh kita jalan-jalan ke Sumatera Utara, tepatnya di daerah suku Batak. Ada tari yang namanya tari tortor. Seperti itu tampilannya. Kemudian yang berikutnya tari piring. Kira-kira tari piring berasal dari mana ya? Tari piring itu ternyata dari Solok, Sumatera Barat. Nah, yang selanjutnya kita lihat baik-baik tari mana yang selanjutnya. Tari serimpi. Kira-kira ada yang tahu tari serimpi berasal dari daerah mana? Oke, luar biasa sekali. Tari serimpi berasal dari Yogyakarta. Ada yang pernah ke Yogyakarta? Oke, nanti kalian bisa melihat tari serimpi di sana. Yang selanjutnya yaitu ada tari balendadas. Tari balendadas itu berasal dari suku Dayak, Kalimantan Tengah. Tarinya seperti itu, tampilannya dan alat yang digunakan juga seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada tari reok. Ini berasal dari daerah mana? Kalian pasti tahu jawabannya. Betul sekali, jawabannya yaitu dari Ponorogo. Luar biasa, cukup terkenal tarian ini. Kemudian yang berikutnya yaitu tari lenso. Ini berasal dari mana? Ayo, tari lenso berasal dari daerah Maluku.
Kemudian yang selanjutnya tari pendet. Tari pendet itu berasal dari mana? Tari pendet berasal dari Bali. Ada yang pernah main ke Bali? Mungkin jika ada yang sudah pernah, kalian bisa melihat tari pendet di daerah Bali. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar tentang pecahan. Seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Nah, ada yang tahu jawabannya? Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Jika kalian tahu jawabannya, sudah ditulis jawabannya, Pak, saya hitung 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Ada jawaban sama, berarti jawaban kalian betul. Bagi yang belum, oke, kita nanti belajar lagi, oke. Selanjutnya yaitu Penny memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Penny berhasil memetik 1/5 keranjang, sementara ayah berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Penny dan ayah? Ayo, kira-kira berapa jumlahnya? Baiklah, sudah menemukan jawabannya, sudah mulai mengerjakan. Pak, saya hitung 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah 5. Selanjutnya kita cek jawaban kalian. Nah, jawabannya adalah 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Oke. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar tentang menolong sesama. Kalian lihat gambar di atas, itu mereka sedang ngapain? Kira-kira, oke, mereka sedang mengumpulkan barang-barang untuk disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Penggalangan bantuan untuk pengungsi Gunung Agung sudah terkumpul. Jadi mereka itu menggalang bantuan untuk Gunung Agung, korban pengungsi Gunung Agung. Hari ini barang-barang bantuan akan dimasukkan dalam kardus. Udin mengajak teman-teman mengepak barang-barang. Barang-barang tersebut akan dititipkan melalui Dayu. Mereka akan mengunjungi keluarga di Bali. Ayo kita bantu Udin dan teman-temannya memilah barang. Kumpulkan barang sesuai jenisnya. Baju dikumpulkan jadi satu kardus, buku dalam satu kardus, dan selimut menjadi satu kardus. Menolong sesama adalah perbuatan mulia. Untuk menolong sesama, kita tidak boleh pilih-pilih. Apapun latar belakang suku dan daerah asalnya, perbedaan warna kulit bahkan agamanya, kita wajib menolongnya. Ini yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Mereka mendapat kabar tentang pengungsi Gunung Agung. Mereka segera bergerak untuk menghimpun bantuan. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar tentang kamus. Apa itu kamus? Tahukah kamu apa itu kamus? Kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah. Biasanya disusun menurut abjad. Kamu juga memberikan penjelasan makna kata atau istilah tersebut. Tahukah kamu Tahukah kamu cara menggunakan kamus? Perhatikan petunjuk berikut ini. 1. Tentukan kata dasar yang dicari. Misalnya, menjaga, kata dasarnya adalah jaga. Kemudian yang kedua, buka kamus berdasarkan huruf awal kata dasarnya. Kalau jaga, berarti J adalah huruf awalnya. Cari berdasarkan urutan huruf kedua. Jaga berarti huruf J yang pertama dan huruf A yang kedua. Setelah ketemu letak kata dasarnya, temukan kata yang kita cari. Jaga itu artinya menjaga,
memelihara, merawat. Nah, Udin menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Begitulah cara menggunakan kamus. Kalian tertarik mempunyai kamus? Oke. Baiklah, kita telah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.